Nah, malam hari ini kita akan mempelajari tentang ijab qabul. Ya. Kalau tadi siang ada ijab qabul di Masjid An-Nur itu. Ya. Ada yang datang nggak tadi? Ijab qabul nikah masal. Ada 10 pasang. Yang insya Allah besok di sini ya. Iya, besok 10 lagi pasang ijab qabul. Tapi itu dalam pernikahan, yang kita bahas nanti dalam jual beli. Ya, ya, ijab qabul ini secara umum ada yang menyatakan menjual dan ada yang menerima. Gitu ya. Jadi ada dua belah pihak. Ya, kalau bapak-bapak dulu kan sama. Ketika saya nikahkan itu berarti ada yang menikahkan, saya terima. Gitu. Itu. Udah pada lupa nih Pak Edi ya dulu ya. Iya, nanti kalau ini ada saksinya. Kalau dalam akad nikah. Nah, ini dalam jual beli akad ya sama, ada yang menyatakan dan ada yang menerimanya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam transaksi jual beli ini akad harus dinyatakan dengan perkataan atau dengan kata-kata? Itu saya jual, saya beli, itu kan. Padahal kita seringkali dalam transaksi jual beli itu kadang tidak ada perkataan ya. Hah? Wani biro ya tidak kan kita. Nah ini saya kemarin mendengarkan kajian Gus Baha tentang ini juga menarik gitu. Membahas begini Pak. Kita kan sering ke warung ya, neng angkring. Nah paling sederhana itu kita ke angkring itu. Saat kita ke angkring, jagong terus diot panganan. Nuwun sewu niki. Itu kita sebagai pembeli apa sebagai pencuri? Nah, ya nanti dulu pencuri apa sebagai tamu yang mendapatkan hidangan? Nah, tadi Pak Edi jawabnya pembeli. Lah, kalau memang pembeli, ini, Pak Ahmad jagong, orang tuku langsung jiot kan, dipangan. Dimakan kan nggak dibeli dulu itu makanannya ya terus lah ya coba kalau setiap orang seperti Pak Edi niki bakwane pinten 1000 bayar 1000 jiot pangan enggak terus niki tempene pinten 1500 niki kula bayar jiot pangan kan nggak begitu kan. Mas Amun ya toko jokong langsung jahe susu terus diot panganan kan. Nah artinya ketika kita makan itu yang dimakan itu apa itu? Apa kita beli? Wong urung dibayar. Nek diarani mencuri kok ya keton kan ya wong di mata umum kan diarani mencuri ana sing duwe itu. Kalau sampai terjadi misal Pak Ahmad begitu biasanya kalau makan tempe harganya 2.000 lah. Nah 2.000 ya 1.500 teka langsung dia tempe mangan loro begitu kowe karo ditanya pinten Bu tempe kali 10.000. Loh Pak Ahmad kan kaget. Loh, jadi ngelarang temen Bu. Ya. Kalau sampai terjadi sengketa begitu, kira-kira yang menang siapa? Sing dodolan kan? Nah, salahnya mangan orang ngomong. Long barangnya siapa teka-tekan jiot mangan, nek diarani tuku wong urung bayar. Itu. Tapi setiap kali ngambil bayar juga jadi masalah. Oh,
bakul angkringe ngerpak amat teka jan repot banget. Iya takon bayar mbok ya mangan gizi nek wis rampung nembe bayar. Kene ngladani wong pirang-pirang. Itu begitu. Jadi ini dikaji dalam hal fikih. Itu. Iya, ini juga saya ya Allah ya ternyata Islam begitu sangat detail ya. Ya diarani nyolong ora gelem. Wong ana sing duwe, diarani tuku urung dibayar. Malah bisa aku anu tamu mengono disandingi tetap makan itu. Terus lunga. Nah, ini dalam fikih ya. Itu dikaji. Termasuk Gus Baha juga menyentil begini. Itu coba kalau kamu naik kendaraan itu akadnya apa? Nyetop mandek munggah, bar saya munggah terus mudun orang bayar bisa ora? Nah, ya bisa. Iya. Lah ini ternyata ya Allah, itu ulama-ulama lah yang bahas itu ya. Jadi, nah, tapi kita nggak masuk ke sana, kita cuma apakah akad dalam jual beli itu harus diucapkan apa tidak? Gitu. Harus. Faktanya Mas Oki nek meng Alfamart apa meng minimarket nggak ada ucapan, nggak ada kan? Nah, jiot, letakna, bayar, tidak ada kata-kata di situ. Iya, nggak ada perkataan. Ini serampung bayar, itu begitu. Nah, ini maka ternyata ya kita jadi ya Allah Islam sedemikian hal demikian aja dibahas Pak. Ada dibahas itu. Ini menandakan betapa Islam sangat ya sempurna. Itu. Ya kalau kita kan ya, nah ini coba perhatikan. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali ada dua cara dalam sebuah akad. Bisa dengan perkataan dan cukup dengan perbuatan. Jadi di sini sudah terjadi perbedaan pemahaman, Pak. Ya, dalam akad jual beli itu bisa dengan perkataan, bisa cukup dengan perbuatan, atau tidak harus dengan perkataan. Nah, kita dari 4 imam mazhab ini ada satu kan yang belum tertulis. Imam siapa ini yang belum masuk? Syafi'i. Ternyata mazhabnya Syafi'iyah nanti berbeda, Pak. Berbeda. Itu. Nah, ini yang akan kita pelajari biar kita tahu oh ya begini toh maksudnya, tujuannya gitu kan. Itu biar kita tahu. Jadi menurut Hanafiyah berarti ulama-ulama yang mengikuti mazhab Hanafi, Malikiyah mengikuti Imam Malik, Hambali mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Ini ada dua cara, yaitu bisa dengan perkataan dan bisa dengan cukup dengan perbuatan. Kalau tanpa ada sebuah perkataan, ini yang disebut dengan mu'attah. Ya, namanya mu'attah. Dengan perbuatan, tidak dengan perkataan. Ini Ustadz Asikin nggak kelihatan ya. Mu'attah ini atau bahasa Arabnya artinya apa? Menyodorkan apa ini. Al-mu'attah. Ini ada yang namanya mu'attah. Mu'attah ini bisa terjadi dalam 3 hal. Misal saya jual, ini penjual yang menyampaikan, pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang. Itu. Jadi tidak ada perkataan dari kedua belah pihak, tapi hanya satu belah pihak, yaitu si penjual. Itu. Si penjual menyatakan ini kacamata saya jual. Misal ada tulisan 500.000. Itu. Nah kemudian ada yang minat, tahu harganya, ngasih uang 500, kacamata diambil. Ini kan tidak ada perkataan kedua belah pihak.
kita tuku ya, oh ya silahkan, tidak ada. Itu. Ini menurut 3 mazhab tadi. Bisa juga saya beli. Nah, yang menyatakan penjual hanya menyerahkan barang dan menerima uang, itu bukan menerima barang. Atau menyerahkan uang dan menerima barang. Yang berikutnya, si penjual dan si pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa. Si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang. Itu. Ini yang terjadi di minimarket ya, biasanya begitu kan. Transaksinya itu. Nah, akad-akad yang demikian disebut dengan mu'athah. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Sementara menurut ulama Syafi'iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab qabul. Kalau Syafi'iyah itu yang paling banyak di Indonesia apa Pak? Mengakunya kan Syafi'iyah kan? Artinya pahamnya adalah mengikuti paham Syafi'i. Artinya kalau kita konsisten terhadap pahamnya Syafi'iyah, kita pakai ini. Iya, Syafi'iyah melarang Pak, nggak boleh ijab qabul dalam bentuk perbuatan. Ijab qabul ya harus diucapkan. Itu. Tapi ya itu lagi-lagi, ya aku Syafi'iyah, tapi untuk urusan akad jual beli pakai paham yang lain gitu kan. Karena kalau ngekeng pakai Syafi'iyah, ya orang sida tuku Pak. Iya. Betapa repotnya kalau pakai paham ini kita datang ke minimarket ya Pak. Ini aku tuku lek siji regane semene, ki liboi ini oh. Iya. Iya kan antrine wis akeh, ribut njaluk ini. Jadi menurut Syafi'iyah perbuatan tidak menunjukkan iwat atau timbal balik. Enggak ada timbal baliknya dalam perbuatan. Tapi kalau perkataan ijab qabul ini ada tadi. Saya jual, saya beli. Kalau dalam menurut paham Syafi'iyah, ya, perbuatan itu tidak ada iwat atau timbal balik. Asy-Syairazi menyampaikan tidaklah sah akad jual beli kecuali adanya ijab dan qabul. Ada perkataan. Nah, kira-kira Pak Ahmad pakai paham ini enggak kalau ke minimarket gitu? Orang kan Pak Ahmad ya? Enggak pakai. Tapi ada ulama Syafi'iyah yang menyampaikan enggak sah itu. Ya. Itu. Dan ada yang menerapkan dalam kisah Gus Baha punya teman begitu. Jadi kalau beli sesuatu ya tanya dulu kemudian dibeli baru diambil. Itu. Ada yang begitu Pak, saking hati-hatinya dia menggunakan paham ini, itu yang dipakai. Itu. Nek dewek kan, wah suwen temen, iya, suwen temen wis jogong tetapnya. Itu begitu. Kita pernah dulu rombongan ke Jakarta beberapa bis. Pak Ahmad ikut ya? Iya, beberapa bis Pak. Beberapa bis kendaraan pribadi itu. Makan nggak nanya. Pak Rusli ikut kayaknya ya. Yang di Perupuk Kelonengan ya namanya ya. Ya itu. Kita masuk Pak, rombongan satu bis itu. Berbis-bis lah. Masuk ke warung. Ora takon Pak. Makan hanya dengan telur asin dan teh hangat. Berapa ya Pak?
50.000 Pak. Coba kalau kayak gitu, coba terjadi seperti itu bagaimana? Ya sing bar tuku niku Pak teng bis ngene mangan wareg banget niku. Ngene ngrasani ki Pak Edi, yakin mangan paling wareg ya kiye. Ana sega telur asin teh hangat 50.000 iku. Lah bededek bahasane niku. Itu terjadi dan gue banyak orang ya Pak ya, ratusan lebih itu. Iya. Ana mangan telur asin 50.000 ya udah kita nggak bisa mengelak. Ya gelem ora gelem ya tadi kalau sampai misal ini di kasus hukumkan sampai ke pengadilan tetap yang menang penjual. Iya. Maka alangkah baiknya kita itu kalau bepergian apa-apa ini ya kalau bisa nanya dulu. Dan alhamdulillah beberapa tempat sekarang ada tulisannya ya, apalagi kalau kita ke tempat pariwisata Pak, itu kadang-kadang tidak ada tulisannya. Itu. Masuk saja makan, begitu selesai, wah aku ditutup bahasanya kan begitu kan. Iya. Ditutup gitu. Itu efek daripada kelalaian kita sebagai calon pembeli yang tidak menanyakan dulu itu. Maka kalau posisi kita pembeli ya nanya, kalau posisi kita penjual sebaiknya kita kasih harga itu. Tapi itu tadi memang ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan. Ora takon wis rampung sikat bar kue alhamdulillah entuk untung akeh. Nah ini kan udah repot ini kan. Iya. Nah maka tinggal bagaimana posisi kita. Kalau posisi kita sebagai pembeli, alangkah baiknya kalau kita mau beli sesuatu bertanya terlebih dahulu. Ada istilah diskon gitu nggih Pak nggih. Diskon misal. Diskon 50%. Ada tulisannya di atas. Tapi ternyata barang di bawah ini tidak semuanya mengikuti petunjuk yang di atas. Ada tulisan-tulisan kecil gitu, kadang begitu. Ternyata yang 50% barang. Nah, yang di atas saja, yang di bawah tidak. Lah kita tahunya tulisan itu kan. Begitu bayar di kasir, lo katanya 50%. Oh maaf, yang 50% yang wah itu. Ini terjadi, seringkali terjadi yang demikian. Maka kita sekarang hati-hati karena di era seperti ini kadang-kadang orang tidak justru memanfaatkan situasi. Menurut Imam Nawawi, ini Syafi'iyah nggih Pak nggih, Imam Nawawi nggih. Pendapat yang masyhur, yang umum, yang dikenal dalam mazhab Syafi'i, jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab qabul. Itu Pak. Sedangkan jual beli mu'attah yang dengan perbuatan tidaklah sah, baik bentuknya sedikit maupun banyak. Ini pernyataan Imam Nawawi, salah satu ulama yang terkenal mazhabnya Syafi'i. Itu kayane jamaah kene ora ana sing nganggo paham iki lho. Kayane kowe. Hah? Kadang-kadang pakai paham ini, kadang tidak gitu kan. Berarti mengikuti paham situasional. Akhirnya ya gue kan situasional. Itu. Ya, ini. Jadi begitu Pak. Jadi ini akad atau ijab qabul itu kita paham berarti ada 3 mazhab tadi, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali ini membolehkan
akad yang hanya dengan perbuatan. Tapi kalau ulama Syafi'iyah tidak membolehkan. Di Indonesia konon katanya yang paling banyak mazhabnya adalah Syafi'iyah. Tapi dalam prakteknya ya ora dinggo. Iya. Kalau dengan perkataan, ya tadi itu hanya sekedar jod barang diwekna duite itu kan perbuatan tanpa ada kata-kata yang keluar. Lah iya makanya tinggal nanti mau pakai apa. Kalau pakainya Syafi'iyah ya nggak boleh. Iya, iya. Lah itu lah tinggal makanya pahamnya tadi ada yang al-mu'athah, ada yang tadi harus dengan perkataan. Iya, harus dengan ijab qabul tadi. Itu. Dan bengkel itu pun kan biasanya di situ juga ada tulisannya. Servis sekian. Misal mau ganti juga kadang ini ganti harganya sekian, Pak. Kan ada yang bengkel begitu, Pak. Iya. Gimana ini harganya sekian, ini yang ori sekian, kalau yang KW sekian gitu. Iya. Terus bengkel yang baik begitu. Kemudian kalau sudah selesai, Pak, bengkelnya biasanya barang-barang bekasnya itu tidak kemudian dimasukkan tapi ditawarkan. Ini barang-barang bekasnya yang sudah misal ganti apalah terserah itu ini mau dibawa apa mau kasihkan sini, itu yang paham, itu yang paham. Kalau yang tidak ya wis meneng bae jor itu. Kadang disiapkan tas kresek niki Pak bekasipun itu karena secara keilmuan barang-barang tadi bukan milik bengkel kan. Itu kalau barang-barang kecil, tapi kalau barang kecil dikumpulkan juga jadi banyak. Itu. Nah, ini menurut yang membolehkan mu'athah, sah tanpa ada perkataan. Karena Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Dalam Quran surah Al-Baqarah 275, wa ahlallahu bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini kalau masalah riba sudah sering kita bahas nih. Menurut uruf atau anggapan masyarakat, dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan ridho keduanya. Itu dasarnya. Ya. An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ammalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum. Itu. Jadi di sini menurut yang tidak harus dengan perkataan, dasarnya ini Pak ya. Jadi uruf atau anggapan masyarakat, kebiasaan masyarakat dalam kaidah fikih itu bisa menjadi hukum. Nah, ini ahlinya kalau ada itu begitu, asal tidak bertentangan dengan syariat secara umum. Jadi bisa kebiasaan itu menjadi hukum. Gitu. Nah, ini mu'athah di era modern ya. Jual beli melalui mesin. Itu di sini mungkin belum ada ya. Kalau kayak di stasiun Senen atau di kota-kota besar itu kan ya kayak gini ini kan.
ya kita masukin uang keluar sendiri, Pak. Nah, coba kita mau akad dengan siapa kalau harus dengan perkataan? Hah? Lah ya. Ya kalau pakai paham Syafi'iyah, pertanyaannya akadnya harus apa? Wong ora ana wonge. Wahai mesin, aku tuku ya. Orang jawab. Ayo. Barangnya udah keluar nggak berani ngambil karena berpegang urung dijawab. Repot kayak gitu. Itu. Nah, itu. Ya nggak bisa mau akad gimana, wong mesin. Ini. Transaksi melalui ATM. Ini kan nggak ada transaksi ijab kabulnya, perkataannya nggak ada. Mas Oki ini mungkin beli barang Bandung, ya siap kirim barang ya, itu nggak ada transaksi. Maka di era modern ini, maka yang disebut dengan fikih itu selalu berkembang dengan keadaan zaman. Nggak bisa yang dulu fikihnya begini dipegang terus, nggak bisa, Pak. Iya. Jadi berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kayak transaksi kayak gini. Dan banyak nanti hal-hal yang sifatnya kekinian itu yang di era dulu belum ada. Iya. Itu belum ada. Tapi Islam sudah memberikan kerangkanya, panduannya sudah ada. Mau berubah apa saja, pola apa saja, syariat ada. Disinilah kita perlu ulama itu yang selalu mengkaji tentang hal kayak gitu. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh ulama, Pak. Nah, ini diantaranya materi yang saya sampaikan ini mengacu pada seri 1 panduan fikih muamalah, ya, yang judulnya bermodal ilmu sebelum berdagang. Jadi orang sebelum berdagang harus punya ilmu dulu. Kalau zaman dulu dites, Mas Oki, zaman dulu orang mau jualan di pasarnya Umar bin Khattab itu dicek, ki wong ngerti fikih jual beli apa tidak, halal haram apa tidak. Nek ora lulus nggak boleh jualan di pasar itu. Nah sekarang di pasar ada petugas namanya mantri pasar, tapi tugasnya orang ngetes, tugasnya nariki retribusi. Ya kalau pedagang pasar Wonokrio dites fikih jual beli, kira-kira sing lulus pirang persen? Itu iya priwen arep dites Pak sing arep ngetes bembuhana ora. Iya ini. Jadi ini ilmu sudah bergeser, Pak. Hampir orang nggak peduli. Iya. Orang nggak peduli. Nah, disitulah kemudian ketika sudah tidak peduli dengan halal haram, dengan kehati-hatian, ya kerusakannya menjadi semakin cepat. Pemesanan dan pembelian tiket lewat internet ini juga nggak ada ijab qabul. Bahkan kita nggak pernah tahu yang jual siapa. Itu bos apa sing adol orang muda. Jual beli saham melalui internet ini kalau ada yang jual beli saham ya. Gitu. Kemudian sahnya jual beli lewat tulisan. Ini bisa, Pak, lewat tulisan karena ada tulisan harga. Ini tulisan dinilai sama dengan ucapan atau perkataan. Nah, atau ini perkataan para ulama. Jadi maksudnya tulisan itu dinilai sama dengan ucapan. Ini qaul ulama, bukan hadis. Ini contoh-contoh mu'attah di era modern. Gitu. Jadi tidak ada
akad jual beli, tidak ada ijab kabul, Pak. Gitu. Ya monggo nek jenengan mau gekeng begitu ya aja lunga-lunga. Neng omah bae, nek perlu minggir kenteng ya. Begitu ke kota susah. Iya. Wong sekarang transaksi juga nggak pernah ngeluarin uang kan, hanya ketik-ketik, wis bayar, duitnya orang ngerti. Mau itu juga ulama membahas hal-hal kayak gitu. Iya. Ada istilah-istilah yang saya juga nggak paham ya. Uang elektronik apa koin apa itu? Hah? Lah iya yang kayak gitu itu kan. Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya menyatakan umat Islam terus menganggap sahnya tulisan. Para sahabat pun menganggap boleh beramal dengan tulisan tersebut, begitu pula generasi setelah mereka. Artinya bahwa akad ijab kabul lewat tulisan itu sah. Begitu. Nah, nanti kalau transaksi misal dengan orang yang nggak bisa berkata-kata apa gitu, bisu ya, saya nggak tahu itu gimana akad nikah nek anu wong, nah, tapi kan nggak ada bahasa isyarat ya, itu ini, jadi ini bapak-bapak ibu yang berkaitan dengan ijab kabul dalam transaksi jual beli, yaitu ada ulama yang menganggap sahnya ijab kabul itu harus dengan perkataan. Tetapi tadi Hanafiyah, Hambali dan Malikiyah, ulama-ulama mereka membolehkan akad itu dengan mu'attah atau di luar perkataan itu boleh. Gitu. Nah terus kita mau bagaimana? Ya kita terserah kepada pribadi masing-masing. Jenengan mau pakai Syafi'iyah, ya silahkan. Iya, silahkan. Mulai hari ini saya mau pakai Syafi'iyah. Praktekan aja dalam kehidupan nanti, mampir neng angkring, takon. Tuku sip nek urung dibayar aja ngasih di pangan. Karena belum sah itu kan. Iya. Ya itu masuk di akal kita. Mau ngurung itu begitu. Atau kita mau pakai pahamnya yang tadi, meskipun tanpa perkataan juga sudah sah, yaitu dengan perbuatan. Perbuatan di situ macam-macam. Itu begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Monggo Pak Ahmad. Bapak beserta Ibu, silakan yang mau bertanya berkaitan dengan jual beli atau akad jual beli. Ijab kabul. Ada? Pak Santing mau bertanya bagaimana cara menjual ikan dengan baik sesuai syariat. Harusnya ikannya bisa ngomong atau gimana? Nah, silakan bertanya nanti. Kalau ikannya bisa ngomong langsung harganya mahal. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau bagaimana kalau penjahit? Nah, gitu kan. Ya, penjahit tidak ngomong-ngomong ini terus tanya. Kebiasaannya orang jahit dia seperti baju. Dia punya aku teman-teman 2 meter. Akhirnya seperti itu ya. Nah, berarti 2 meter itu aturannya itu kayak dulu sampai kan. Oh sisa bahan ya. oh, ketika balik bok. Kalau bilang dia aturannya lah, warnanya itu kalau nggak tanya itu juga milik saya. Ya,
pertanyaannya begini, kalau sisa-sisa tadi, sisa-sisa bahan dikumpulkan bisa menjadi nilai ekonomis apa tidak? Nah, sakit kan? Buat masker dan lain-lain kan? Itu kan sama, bengkel pun begitu. Ada bengkel yang menyampaikan, ini Pak, tadi ganti koil apa-apalah, niki barangnya, wah ampun monggo. Nah, lebih baik, lebih selamatnya Pak, kita sampaikan, ini bahan panjenengan wingi, ini segini, ini ada sisa, monggo badhe di asta kondur, napa badhe nggih kula, ditembung mawon. Karena kalau tidak, karena kita tidak tahu hati orang, jangan-jangan ujarku mbok ana sisane arep nggo lap apa nggo apa ning omah kan bisa saja kan, karena kita nggak bisa menebak suasana hati seseorang itu. Iya, oh iya, maksudnya yang sisa tadi kan bukan yang potongan-potongan itu ya, artinya sisa. Kadang ada yang kemarin ada penjahit bilang begini, kie bahan semene ki nggo wong loro luwe kena nggo gawe klambi. Iya, lah itu artinya kan sisanya itu bisa untuk menjadi yang produktif lagi. Nah, yang saya maksudkan sisa yang demikian yang kita sampaikan itu. Atau malah kadang-kadang kalau penjahit yang tidak paham, oh kayak kena nggawe, wah kan ya yang namanya orang kan ada saja Pak yang pikirannya malah begitu itu. Maka lebih selamatnya, lebih baiknya kita ikrarkan, niki lho Bu, niki ana sisa alit-alit nggih niku mun sampah lah, niki enten niki sisa niki monggo mbok badhe diasta kondur, mbok badhe napa terserah, kan bisa saja niku, itu akan lebih selamat gitu. Karena kita tidak tahu hati seseorang, tapi kita pun harus husnudzon